Sobat Tani, hari ini kita akan melihat pengembangan budidaya bawang merah dengan sistem tanam benih langsung di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Yuk kita ikuti kegiatan monitoring penyuluh pertanian Provinsi NTT dan lihat bagaimana metode inovatif ini membantu meningkatkan hasil panen petani. Selamat siang Sobat Tani. Hari ini kita sedang berada di lahan kelompok tani Maju Bersama di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Ini sekarang kita sama-sama dengan Bapak Ketua Kelompok dari kelompok tani Maju Bersama. Kita akan sedikit bertanya soal usaha tani yang Bapak sedang usahakan sekarang. Oke, siap Bapak? Kita bercerita. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, kita berada di kelompok tani Maju Bersama, yaitu saya sendiri ketuanya. Ya. Nama saya Samson Sere, ketua kelompok tani Maju Bersama yang berlokasi di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Ya, sementara kita berada di luas lahan bawang, ini ada 1 hektar. Ya, 1 hektar. Ya, di sini kita ada proses penanaman budidaya bawang merah. Ya, budidaya bawang merah ada 3 varietas yang berada di lokasi ini, Ibu. Di sana itu seperti yang tadi kita sudah lihat, itu ada bawang merah salah satu benih terbaru dari Panah Merah Merdeka F1. Terus yang ini ada varietas Maserati. Kalau ini di depan kita ini ada Lokananta. Lokananta juga benih dari Panah Merah. Oke, baik. Seperti yang tadi ini di lahan kita ini, di lahan saya sendiri ini kita menggunakan pola tanam tabela. Luas lahan kurang lebih ada, ya bukan kurang lebih, ini 1 hektar nih. Ini tanam tabela. Nah, secara keseluruhan kelompok tani saya membudidayakan bawang merah. Sekarang ini ada 6 hektar secara keseluruhan yang berada di dalam kelompok tani saya. Oke. Satu lagi pertanyaan Bapak. Kenapa Bapak tuh lebih senang sistem tanamnya tuh tabela ketimbang semai dulu baru ditanam, pindah? Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini saya bergeser sedikit ke belakang untuk kita bercerita sedikit mengenai proses tanam tabela. Sekarang ini ada tabela. Itu dari sejak tahun 2012 saya mencoba proses tanam tabela. Itu berawal dari kebetulan saya tanam sayur kangkung dan juga sayur sawi. Nah, itu kita tabur benih langsung. Kita tabur benih langsung. Terus di situ dalam pola pikir saya, kenapa itu sayur sawi kita tanam benih langsung? Nah, ini bawang merah ini bijinya itu tidak kalah jauh besarnya dengan biji sawi yang tadi. Jadi pada tahun 2012 itu saya mencoba tanam tabela. Ada 2 tempat yang sangat kecil. Sebelahnya ini saya punya bersemaya
Terus direncanakan mau pindah tanam, di sebelahnya lagi saya tanam tabela. Tujuannya saya pelajari, kira tabela ini bisa tidak untuk proses tanam ke depan. Nah di situ tahun 2012 itu saya mengalami kegagalan. Yang berhasil sedikit itu adalah pindah tanam itu. Tapi kalau untuk tabela saya gagal. Karena itu waktu itu rumput-rumput yang hidup itu memang luar biasa. Jadi saya tidak mampu untuk tangani rumput yang ada. Nah, bergeser sedikit tahun 2013 itu saya rubah dari yang tadinya pindah tanam, saya rubah semua itu tanam tabela. Nah di situ saya tidak berhasil banyak juga, tapi ya hasilnya lumayan. Itu tahun 2013 waktu itu. Kita bergeser sedikit pada tahun 2014 itu karena terus saya bekerja dan mempelajari terus proses tanam tabela itu, sehingga dengan demikian saya berhasil. Pada waktu itu saya mengundang Pak Bupati Kupang, Pak Guru Mas Neno untuk datang panen. Nah, saya punya bawang tabela waktu itu. Tabela. Nah, seiring dengan perjalanan waktu saya terus belajar dan belajar sampai dengan saat ini. Yang tahun 2021 kemarin saya berhasil juga luar biasa, sehingga saya undang Pak Gubernur, Pak Victor Laskodat berada di kelompok tani saya untuk panen bawang lokananta dengan pola tanam tabela pada waktu itu. Nah, sampai dengan saat ini Ibu bersama Pak ada di lokasi saya, kita bisa saksikan sendiri. Ini pola tanam tabela langsung ini. Ini dengan luas lahan yang sebegini besar, dan juga masih ada lahan yang tersebar di kelompok-kelompok tani saya sendiri. Itu kelompok binaan saya sendiri. Ya, di samping itu juga ada binaan dari Pak Tom sebagai pengamat hama, dan juga dari BPP, dari Ibu penyuluh yang sering memberikan pendampingan, arahan bagi kami sebagai petani. Perbedaan hasil, kalau dari hasil atau lamanya tanam, menurut Bapak nih tabela ini jauh lebih baikkah atau yang persemaian itu? Oke, baik. Dari waktu panennya atau hasilnya itu bagaimana? Ya, kalau dari kita semai baru pindah tanam, itu kita menunggu waktu dari 0 sampai kita tabur benih sampai berusia 35 sampai 40 hari. Oke, itu baru kita hampir 2 bulan, hampir satu bulan lebih, satu bulan lebih untuk kita pindah tanam. Tapi itu memakan waktu sangat lama, karena kalau ketika kita cabut, kita pindah tanam, itu membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Waktunya juga bisa bergeser agak lama. Ya, kita bisa mengundang tenaga atau pakai tenaga semua anggota kelompok tani semua. Saya punya kelompok tani itu, saya punya anggota itu ada 15 orang. Tapi kalau kita proses untuk pindah tanam lahan seluas ini bisa memakan waktu 1 minggu. Itu pindah tanam. Umurnya juga sudah tambah bergeser lagi. Nah, kenapa saya pilih tanam tabela dari tahun 2012 sampai saat ini? Karena proses tanam tabela ini kalau seluas lahan ya sebagian saja. Kalau ini 1 hektar kita bagi 2, 50 are saja contohnya. Kalau saya sendiri yang tanam tabela berarti saya hanya membutuhkan waktu 2 jam. Ya, kalau saya sendiri, tapi kalau dibantu dengan anggota kelompok tani ya waktunya lebih efisien lagi. Ya, itu. Saya membutuhkan waktu hanya 2 jam saja. Itu pastinya 2 jam. Nah, itu saya sendiri itu. Tapi kalau dibantu dengan teman. Jadi sistem tanam tabela ini lebih efisien ya dari waktu. Untuk Bapak usaha tani, terus hasilnya juga. Bagaimana hasilnya ini? Dari 3 varietas yang sudah dicoba untuk tanam. Ini sudah berapa kali tanam nih varietas-varietas ini? Ini varietas ini, kalau ini yang Maserati ini belum terlalu lama, karena yang kemarin itu kita fokusnya ke Lokananta sama Sanren. Tapi ini sudah berapa kali? Ya, yang kita tanam yang khususnya di lahan ini, ada Ibu, lahan ini sudah berulang-ulang kali kita tanam di lahan ini. Varietas ini? Ini varietas yang berbeda. Kalau ini baru tahun ini yang kita tanam. Tapi ada Sanren, Lokananta, itu sudah berulang kali kita tanam di lahan ini. Itu juga salah satu terbaru. Merdeka terbaru. Terbaru ini baru pernah tanam di
lahan ini. Yang berikut Ibu, pertanyaan Ibu mengenai hasil. Kalau pertanyaan Ibu mengenai hasil, yang tahun kemarin itu kita tanam hanya lahan yang sebelahnya itu dengan Ibu. Ya, ini kurang lebih ada, bukan kurang lebih, tapi ini ada 80 are. Tanpa itu baru tahun ini baru kita tanam yang sebelah. Itu hasilnya itu secara keseluruhan ada 16 ton. Ya, 16 ton. Itu secara keseluruhan hasil. Nah, hasil yang kita peroleh itu biasanya kita panen kering langsung di lahan. Ya, lahan. Kita panen terus kita langsung jual, dipotong jual. Nah, oke Bapak, terima kasih untuk informasi-informasi yang Terima sudah kasih juga Ibu. disampaikan. Sudah sangat membantu, sudah sangat memberi informasi bagi semuanya. Oke teman-teman, sekian dulu lagi cerita-cerita kita dengan Bapak Simpson, Ketua Kelompok Maju Bersama. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dadah.